Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, malam ketiga dari Jumadal Ukhra 1443 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini kita duduk kembali di majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah termasuk mudah-mudahan golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu pada bab ihtiram asma'illah, yaitu bab menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wujub ihtiram asma'illah, wajib kita memuliakan atau menghormati nama-nama Allah, atau yang lebih kita kenal dengan istilah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Maka wajib bagi kita untuk memuliakan nama-nama ini. Li'anna ihtiramaha ihtiramullah. Kenapa? Karena menghormati nama-namanya itu sama dengan menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ta'zimillah, dan itu juga termasuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yusamma ahadun bismin mukhtassun billah. Maka tidak boleh seseorang itu diberikan nama yang namanya hanya khusus untuk Allah. Ya, nama itu khusus milik Allah, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Ya. Wa asma'ullah tanqasimu ila qismain. Dan ingat, nama-nama Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma la yasihhu illa lillah. Yang mana nama-nama ini adalah khusus milik Allah. Tidak boleh nanti nama ini diberikan kepada yang lain. Fahadha la yusamma bihi ghairuh. Tidak boleh diberikan nama-nama ini kepada yang lain. Kenapa? Karena nama ini khusus milik Allah. Wa in summiya wajaba taghyir. Kalau dia diberikan nama itu, nama yang khusus milik Allah, kita punya anak atau kita punya ini dan sebagainya, itu diberikan, wajib taghyiruh, wajib untuk dirubah, harus dirubah. Ya, mislu Allah, nama Allah. Ya, ini kan gampang ini, yang paling mudah bagi kita. Allah, lafaz Allah, alif lam, lam bertasydid kemudian ha. Kata Allah ini adalah khusus milik Allah. Jadi tidak boleh nanti kita punya anak namanya adalah Allah. Ya, namanya adalah Allah. Siapapun nanti yang bernama Allah harus diganti. Contoh, masjid dinamakan Masjid Allah. Kalau ini kan masjid atau musola Ar-Raudah. Ini dikasih nama Masjid Allah. Kalau seperti ini namanya masjid itu mau kemana? Mau ke Allah. Jadi seakan-akan nanti terjadi istihza, permainan. Maka siapa yang memberikan nama seperti ini, maka namanya harus diganti.
Karena nama Allah itu milik khusus hanya untuk Allah. Kalau pingin ada Allahnya, berarti harus ada tambahannya. Contoh, Abdullah. Cuman namanya sudah bagus, Abdullah, jangan diganti Dolah. Kan tidak enak, namanya Dolah. Ya, Abdullah. Kalau mau harus ada Allahnya. Ya, contoh ini Abdillah. Ya, dia akan pakai kasroh, Abdun, Abdi, Abdillah. Tidak boleh nanti KTP-nya hanya namanya Allah. Kalau ini namanya harus diganti. Bahkan nama bukan hanya manusia, toko pun sama. Kemudian yang milik khusus milik Allah apalagi Ar-Rahman. Tapi masih, mohon maaf, ada sebagian yang menggunakan kata Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman ini adalah khusus milik Allah. Berarti harusnya diganti Masjid Baitur Rahman. Ya kan? Masya Allah, kita punya di sini di kampung Jawa namanya Masjid Baitur Rahman. Masya Allah, mereka paham. Ya. Jadi tidak boleh nanti kasih nama Masjid Ar-Rahman, tapi Baitur Rahman. Kita punya anak, tidak boleh namanya Rahman. Tidak boleh, harus diganti adalah Abdurrahman. Kenapa? Ar-Rahman ini adalah khusus milik Allah. Contoh lagi, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Nama anaknya di akte Rabbul Alamin. Ini hanya ya cari sensasi tapi dengan cara kesyirikan. Ya, maka siapa yang namanya seperti ini, yang nama itu hanya khusus milik Allah, harus diganti. Sebagai tanda apa? Dia menghormati nama Allah. Coba anak dikasih nama Allah, panggil siapa dia? Ayo, mau dipanggil siapa? Enak kita manggil Allah, Allah sini. Kayaknya gimana? Akan terjadi istihza, main-main dengan nama Allah. Itu yang pertama. Wa ma asbaha dzalika, atau selain daripada itu. Asani, yang kedua, ma yasihu an yusamma bihi ghairullah. Ada yang boleh dinamakan, contohkan di dalam Asmaul Husna, ada nama-nama yang memang boleh nanti diberikan kepada yang lain. Contoh, Rahim. Ya, Masjid Ar-Rahim, ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena kata Ar-Rahim tidak khusus milik Allah. Begitu juga As-Sami', tidak khusus milik Allah. Ya, masjid, contoh seandainya begitu. Ya, Wal Basir, Al-Basir juga tidak khusus milik Allah. Fa in luhitta as-sifah, tetapi jika kita maksudkan dalam rangka bahwasanya, contoh kita punya anak Ar-Rahim. Ar-Rahim tadi kan boleh, ya boleh dikasih nama, artinya dikasih nama Ar-Rahim. Tapi kalau maksudnya sifatnya sama dengan sifat Allah, ini haram. Kalau hanya sekedar nama tidak apa-apa. Tapi kalau menyamakan sifat, ini yang hukumnya haram. Bedakan. Ya, jadi yang nama yang bukan hanya khusus milik Allah. Ini jamaah rahimakumullah. Sehingga ini secara garis besar. Kalau ini kita sudah paham kaidah seperti ini, baru nanti kita akan paham penjelasan berikutnya. Berarti ada berapa nama itu? Ada 2. Yang satu khusus milik Allah. Ya, yang kedua boleh memberikan nama kepada selain Allah, tetapi hanya sekedar nama, bukan sifatnya. Sifatnya tidak sama. Fakir gitu kan? Apa? Fakir gitu misalnya. Fakir. Fatir. Fatir. Ya. Fatir itu pencipta. Pencipta. Ya.
tidak masuk Asmaul Husna itu? Masuk. Tidak boleh atau tidak ya? Ya kalau bisa Abdul Fatir. Ya. Baik, qauluhu, kita lihat hadisnya sekarang. An Abi Shuraih annahu kana yukna Abul Hakam faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha huwal hakamu wa ilaihil hukmu faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini faqala ma ahsana hadha fama laka minal walad qultu Shuraih wa Muslim wa Abdullah qala faman akbaruhum qultu Shuraih qala fa anta Abu Shuraih rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Dari Abi Shuraih dia sendiri menceritakan annahu kana yukna Abul Hakam. Abu Shuraih ini dulu ya dia diberi julukan Abul Hakam. Ya, diberikan julukan Abul Hakam. Kemudian faqala lahun Nabi SAW. Nabi mendengar ini. Namanya bukan itu. Tapi ini adalah julukan Abul Hakam. Kenapa dia namakan Abul Hakam? Ya, Hakam itu artinya hakim, bijaksana. Ya. Sedangkan Hakam termasuk nama Allah. Ya, Al-Hakam itu adalah termasuk nama Allah. Nah, maka dari itu Nabi mendengar ini ada namanya Abul Hakam. Bukan nama, julukannya adalah Abul Hakam. Berarti bapaknya Hakim. Maksudnya bapaknya Allah. Kan enggak enak dengarnya. Hakam itu termasuk nama Allah. Maka saat itu Nabi mendengar, maka beliau bertanya, ya, faqala lahu Nabi sallallahu innallaha huwal hakam. Sesungguhnya Allah itulah yang hakam. Maha bijaksana. Wa ilaihil hukmu. Dan kepadanya lah yaitu berhukum. Makanya hakim itu dinamakan ahli hikmah, bijak sana, bukan bijaksini. Ya, makanya dinamakan hakam, bijak sana. Maka Rasul mengatakan sesungguhnya Allah lah yang hakam, wa ilaihil hukmu, dan kepadanya lah hukum. Faqala, maka Abu Shuraih mengatakan sesungguhnya kaumku jika mereka ada perselisihan tentang sesuatu, kaumku, maka mereka akan datang kepadaku, maka kemudian aku memberikan hukum kepada mereka. Ya, memberikan saran, memberikan jalan keluar. Mereka tanya, aku berikan solusinya. Maka kedua kelompok yang datang kepadaku yang sedang berselisih, kedua-duanya ridho. Faqala, maka dia mengatakan, maka Rasul SAW mengatakan, ma ahsana hadza. Masya Allah, sangat baik perbuatan ini. Apakah kamu punya anak? Ya. Maka beliau menjawab, Abu Shuraih menjawab, iya, namanya Shuraih, Muslim, Abdullah. Cuman 3 yang disebutkan, banyak sebenarnya anaknya, cuman 3. Maka Rasul bertanya, fama akbaruhum, siapa paling besar? Maka aku mengatakan Shuraih. Qala fa anta Abu Shuraih. Maka kamu adalah Abu Shuraih. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Baik jamaah rahimakumullah. Kita akan belajar di sini bagaimana syarah dari hadis ini. Tentu syarah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Abi Shuraih, asli nama Abi Shuraih ini adalah Hani bin Yazid Al-Kindi, seorang sahabat. Nama aslinya siapa? Hani bin Yazid Al-Kindi. Ya.
Maka Hani di sini diberikan julukan Abul Hakam, yunada bihi, dipanggil Abul Hakam, wal kunyah masuddira bi abin ya, au ummin au akhin au ammin au khalin. Yang namanya kunyah itu contoh ya, istilahnya Abu Muhammad, siapa lagi, Abu Khalil, Abu Ibrahim, anaknya siapa namanya yang paling besar, itu dinisbatkan ke sana, dijuluki ke sana. Cuman ada orang-orang sekarang mengatakan yang biasanya radikalisme itu yang menggunakan nama Abi ini, Abu ini. Mohon maaf. Kenapa jamaah rahimakumullah? Kalau kita bawa ke Indonesia ya, atau kita bawa ke negara lain, atau mungkin di wilayah kita, biasanya kita sama manggil ya, tidak manggil namanya, tapi manggil nama anaknya. Bapaknya Reza, Pak Reza. Apa ini tidak termasuk radikal? Hanya berbahasa Arab saja diganti dengan berbahasa Arab ya. Namun ini dikatakan sebagai tanda-tanda radikalisme. Subhanallah ya, padahal sama dengan kita. Ibu pun tidak dipanggil nama ibunya Aisyah, anaknya perempuan namanya siapa begitu, akan dipanggil Ibu Kiki, padahal namanya adalah Aisyah. Tapi dipanggil namanya nama anaknya yang paling besar. Maka itulah yang dinamakan dengan kunyah. Wa takunu lil madhi kama fil hadis. Tentunya kunyah diberikan dalam rangka memang pada umumnya adalah yaitu sebagai bentuk pemujian terhadap seseorang tersebut. Wa takunu lidzammi, kadang-kadang julukan diberikan dalam rangka untuk apa? Dzam, mencela. Contoh Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Abu Jahal ini adalah siapa? Nama aslinya siapa? Siapa namanya? Kita kenalnya Abu Jahal aja kan? Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Amr bin Hisham, bapaknya ini, atau Amr bin Hisham ini adalah istilahnya ya, bapaknya itu adalah orang yang sangat sering berbagi, dermawan ya. Namun apa yang terjadi, Amr bin Hisham ini memang istilahnya sering ngasih orang, tapi di sana ada tanda petik, ada maunya supaya dijadikan tokoh ya, supaya jadikan tokoh masyarakat. Makanya kan datang Nabi SAW ya, jadi semua dipandang bukan dengan kekayaan kan gitu ya, yang dipandang oleh Allah adalah ketakwaan. Nah berarti di sini yang kaya-kaya panas ya, yang punya uang panas. Saya yang dulu jadikan tokoh kok sekarang saya mau disingkirkan ya, termasuk Abu Jahal di dalamnya. Siapa yang berikan nama Abu Jahal? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu Abu Jahal artinya apa? Bapak kebodohan ya, dinamakan Abu Jahal dalam rangka adalah sebagai pencelaan. Wa taqulu limusahibati asyai, kadang-kadang diberikan julukan yaitu istilahnya bentuk kepemilikan. Wa mulazamatihi, sebagaimana Abu Hurairah. Kenapa dinamakan Abu Hurairah? Padahal nama anaknya bukan Hurairah, tapi dia sering bawa kucing kecil, maka dipanggillah Abu Hurairah karena sering ya. Jadi begitu juga nanti siapapun yang punya sifat khusus ya, bahkan kalau kita di pondok dulu yang sering tidur aja, kerjaannya dikit-dikit tidur dinamakan Abu Naum
Ya. Sering di mana-mana kundangan aja abu kundangan. Abu yukul. Ya, pokoknya ini sifat limusahabah. Ya, sesuai dengan kepemilikannya. Ya. Tapi hati-hati, bukan dalam rangka untuk mencela. Ya. Nanti orang lain pada ikut-ikutan, ini namanya dosa jariah. Ya, waliyadzubillah. Karena matanya begini, dibilang abu ini. Ya, semuanya akan manggil itu. Kalau semuanya manggil itu, ikut-ikutan, ini namanya dosa jariah. Hati-hati. Baik, selanjutnya, maka nama yukna dia diberikan kunyah, diberikan julukan Abul Hakam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, innallaha huwal hakam. Beliau menjelaskan sesungguhnya Allah lah yang hakam. Ya. Wa ilaihil hukmu, dan hanya kepadanya lah berhukum. Al mustahiq an yakuna hakiman ala ibadihi. Ya, yaitu yang berhak menjadi hakim bagi hamba-hambanya, hakiman bil fi'li, bijaksana dalam perbuatannya. Karena bijaksana, wa ilaihil hukmu, sehingga yang paling pantas dijadikan sumber hukum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah rahimakumullah, hukum itu, hukumullah yanqasimu ila qismaini. Hukum Allah itu dibagi menjadi dua. Ada namanya hukum kauni. Apa itu hukum kauni? Wa hadza la radda lahu. Ini tidak ada yang menolak hukum. Ya, ini namanya hukum kauni. Fala yastati'u ahadun an yaruddahu. Tidak mungkin akan ditolak. Semacam contoh, mohon maaf, benda kalau dia sifatnya adalah benda dilempar akan jatuh ke bawah. Tidak ada ceritanya jatuh ke atas. Seperti ini namanya hukum. Ya, kalau kita istilah kita kan namanya hukum alam. Ya, orang dilempar ke atas, ya pasti akan jatuh ke bawah. Jatuh itu pasti ke bawah, naik itu ke atas. Ini namanya hukum. Ya, dan semua ini tidak ada yang menolak. Sama sekali tidak ada yang menolak. Yang kedua baru yang namanya al-hukum syar'i, hukum syar'i. Ya, hukum syar'i di sini yanqasimun nas ila qismaini. Tentang hukum syar'i, tentang hukum-hukum Allah secara syar'i. Contoh, aturan waris. Ya, kalau sekian kalau yang ini hidup ini dapat, yang ini ada berarti ini mahjub. Ini semua sudah ada aturannya. Ya, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ini semua aturan dari Allah. Ya, dalam contoh ini saja, dalam masalah ilmu waris, manusia terbagi menjadi 2. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Faman radiyahu, barang siapa yang ridha, wa hakama bihi, dan berhukum dengannya, fahuwa mukmin, dia adalah orang beriman. Yang satu contoh ilmu waris saja. Ya, wa man lam yardha bihi wa lam yahkum bihi fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak ridha dengannya, ya, tidak ridha dengan hukum Allah dan tidak berhukum dengannya, fahuwa kafir, bisa jatuh kepada kekafiran. Ini hukum Allah. Sekali lagi, memang hukum Allah itu bukan berkenaan dengan perasaan. Ya. Tidak berkenaan dengan perasaan jamaah. Ya. Apalagi masalah waris. Ada syarat-syarat ketentuannya semua. Yang namanya waris itu adalah satu contoh. Seandainya dia punya anak 3, ini semua sudah kawin. Yang ini atas ini punya cucu semua. Tiba-tiba ini meninggal duluan yang pertama. Anaknya banyak. Nanti ketika bapak ini meninggal, cucunya ini dapat waris dah? Hah?
Dapat waris enggak? Ini anak laki 2. Dapat waris enggak? Enggak dapat. Kalau kasihan, tapi hukum waris begitu. Sampai seperti itu, hukum waris seperti itu. Kasihan ya kasihan, tapi hukum waris haknya memang begitu. Ya. Dan sebaliknya nanti, sehingga dalam berhukum bukan masalah perasaan. Kalau mau dikasih, silahkan, Masya Allah. Tapi harus dipahami seperti ini dulu. Ini dia bagiannya. Jangan sampai ada unsur kezoliman, langsung dibagi dari atas. Oh enggak, kasihan ini. Itu juga punya bapak, dia kan sama saudara kandungmu, harusnya dapat. Ini bukan rasa kasihan jamaah, tetapi di sini adalah soal ilmu. Ini waris. Siapa yang beriman dengan hukum seperti ini atau tidak beriman dengan hukum seperti ini, fahuwa kafir. Wa minhu qauluhu ta'ala. Ya, maka Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 10, wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ilallah. Ingat, apapun yang kalian perselisihkan di dalamnya, segala sesuatu, ingat, fa hukmuhu ilallah. Hukumnya dikembalikan kepada Allah. Sebenarnya ketika terjadi suatu perselisihan apapun itu, kalau dikembalikan kepada Allah dan Rasul, selesai, clear. Makanya dalam firman Allah Ta'ala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ketika terjadi perselisihan di antara kalian wahai kaum muslimin, kembalikan dia kepada Allah dan Rasul. Kalau sudah dikembalikan kepada Allah dan Rasul, insya Allah pasti clear. Tapi kalau dikembalikan kepada ADART masing-masing, sampai kapanpun tidak akan terjadi. Tidak akan selesai masalah yang ada. Justru akan semakin bertambah. Padahal Allah Ta'ala mengatakan apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, bahkan dalam surat yang lain, dalam surat At-Tin, Allah Ta'ala mengatakan apa? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah bahwasannya Allah itu biahkamil hakimin, yang paling bijaksana di antara yang bijaksana. Wa qauluhu ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 50, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa sih yang paling baik hukumnya? Allah tantang, ayo munculkan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah. Tidak ada. Ya, fahuwa yashmulul kauni wasyar'i. Jadi hukum yang dimaksud di sini adalah hukum syar'i dan hukum kauni. Wasyar'i yakunu tabi'an. Kemudian wa in kana zahirul ayat asaniyah annal murad al hukum syar'i li'annahu fi siyaqil hukum asy-syar'i wasyar'i yakunu tabi'an lil mahabbah war ridha wal karaha was sukh wal kauni amun fi kulli syai'. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa amma bin nisbati lil adli faqad warada an ba'di sahabati annahu qala innallaha hakamun adlun. Ya, di dalam yang lain bahwasanya adapun tentang masalah keadilan, faqad warada bahwasanya telah, ya, waroda datang dari sebagian para sahabat annahu qala innallaha hakamun adlun. Sesungguhnya Allah itu bijaksana dan adil. Wala a'rifu fi hadisan marfu'an. Beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tidak ditemukan dalam hadis Allah itu adlun. Tetapi walakin qauluhu ta'ala wa man ahsanu minallahi hukma. Ya, bahwasanya siapa yang paling baik lagi hukumnya, la syakka annahu mutadamminun lil adli. Ingat bahwasannya yang namanya orang bijaksana pasti dia adalah adil. Ingat, orang yang bijaksana pasti adil. Terlebih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, la syakka bal huwa mutadamminun lil adli wa ziyadah. Kemudian beliau menjelaskan lagi,
Faqala inna qaumi, sesungguhnya kaumku ketika terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan di antara mereka, mereka akan datang kepadaku, bertanya kepadaku. Hada bayan. Inilah sebagai penjelasan kenapa dia dinamakan dengan Abul Hakam. Ya, jadi setiap permasalahan mampu dia selesaikan, mampu dia berikan solusi, maka dia dijuluki dengan Abul Hakam. Ya. Kemudian Rasul mengatakan apa? Ma ahsana hada, sungguh sangat baik. Namun hati-hati. Apa yang dimaksud dengan sungguh sangat baik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-isyarah ta'udu ila islahiha baina qaumi. Yang dimaksud baik di sini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatannya, bukan julukannya. Ya. Kenapa? Karena dia bijaksana dalam berhukum. Ya, sehingga apa? Kedua kelompok yang datang atau beberapa kelompok yang sedang berselisih ridho dengan apa yang yang dijadikan solusi oleh si Abu Shuraih. Ya, sangat ridho. Maka dari itu Nabi SAW ma'ahsana hadza, sungguh sangat baik. Namun yang baik di sini adalah perbuatannya Abu Shuraih, bukan julukannya. Ya, la ila tasmiyatihi bihadzal ism, bukan kepada julukannya. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghayyarahu. Kenapa? Karena Nabi merubah nama itu nanti. Julukan itu akan dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, julukannya. Ya, maka beliau akhirnya bertanya, berapa anakmu? Punya kamu anak? Maka beliau menyebutkan apa? Anak saya Shuraih, Muslim, Abdullah. Ya. Di sini dijelaskan, maka ditanya, siapa yang paling besar di antara ketiganya ini? Maka beliau menjawab, yang paling besar adalah Shuraih. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengganti saat itu, julukannya adalah fa anta Abu Shuraih. Engkau adalah Abu Shuraih, bukan Abul Hakam. Ya. Li amroini, karena dua hal. Ini penjelasan beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, annal hakam wallah. Kenapa? Yang pertama alasannya adalah hakam itu adalah Allah. Ya, kalau dinamakan hakam berarti seakan-akan nanti Abul Hakam. Hakam itu kan Allah. Berarti bapaknya Allah, rancu jadinya. Orang dengar rancu. Ya. Julukan. Ka'annahu qila ya Aballah. Seakan-akan nanti ada yang manggil ya Aballah, wahai bapaknya Allah sini. Sekali lagi ini julukan ya, bukan nama. Karena nanti nama itu diperbolehkan. Tapi kalau julukan seperti ini kan sudah bermakna sifat. Dia memiliki sifat bijaksana, padahal sisi bijaksananya tidak sama sebagaimana kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua alasannya kenapa diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal isma alladhi ja'ala ya kunniyah li hadzal rajul luhidha fihi ma'na sifah wa hiyal hakam. Nah, ini dia. Kenapa diberikan nama hakam? Karena sifatnya bijaksana. Akan tetapi fasara dzalika mutabiqan lismillah. Akhirnya apa? Nanti ujungnya akan disamakan dengan nama-nama Allah. Itu yang dikhawatirkan. Walaisa limujarradi al-alamiyah. Bukan hanya sekedar nama di sini, tidak. Ya, namanya dia tadi siapa namanya? Hani. Ya. Namanya adalah Hani. Cuman dipanggil julukan tadi. Oh, ini orang bijaksana, berarti bapak bijaksana. Ini tidak boleh. Babul Hakam. Ya, nanti seakan-akan derajat sifatnya ini, sifat bijaksananya itu sederajat dengan bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaisa limujarradil alamiyah. Ini bukan hanya sekedar nama. Bal lil alamiyah al mutadamminah lil makna. Tetapi ini julukan ada maknanya. Wa bihadza yakunu musyarikan lillah. Kalau ini tetap masih dilakukan,
ini bisa melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada kannahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yanbaghi an yukanna bihi. Maka Nabi mengganti kunyahnya, mengganti julukannya, bukan Abul Hakam tapi Abu Syurai. Ya, sangat terkenal hadis ini. Coba antum nanti ketik aja di Google Abu Syurai, akan muncul di hadis ini. Ya, Allahu a'lam. Ini mungkin tentang penjelasan yaitu perubahan nama. Ya, tentang ihtiramullah, memuliakan Allah dengan namanya. Siapa yang menggunakan nama-nama Allah yang khusus baginya, maka harus diganti. Mengganti yang khusus milik Allah itu adalah sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya sebelum lanjut yaitu tentang kesimpulan, ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ya, hampir jarang yang begini tanya. Tidak? Kalau nama-nama Nabi silahkan. Nama anaknya Ibrahim silahkan. Ya. Kalau nama-nama, ya nama-nama Nabi. Yang penting kemarin kita jelaskan, yang penting dia tidak nama milik khusus orang-orang orang-orang non muslim, orang kufar. Contoh siapa gitu kemarin apa ya, Ferguson, contoh seumpama ya kan, ini kan nama-nama sudah nama mereka, apalagi ngasih nama Messi. Masya Allah, cita-citanya tinggi ya. Kasih nama yang bagus ya. Cuman katakan ya, banyak orang sekarang mengatakan nama-nama yang nama-nama Islam itu nama-nama, mohon maaf, kayaknya nama-nama katrok gitu ya, tuh. Ngasih nama anak Muhammad, semuanya Muhammad gitu, padahal itu adalah nama yang sangat-sangat bagus ya. Ustaz, iya banyak. ada saya namanya Aulia Rahman, tapi sering saya pakai Rahman, kadang-kadang Omang saya panggil. Saya ganti gimana ya? Kadang-kadang saya panggil Omang, kadang-kadang Rahman gitu. Harus diganti Pak Ji. Kok lagi Pak? Dah, ini minta akikah aja nih, maklar kambing nih. Dah, kemarin kan sudah kita jelaskan, mengganti nama tidak harus. Di zaman Nabi banyak yang diganti-ganti namanya. Ya, banyak, tapi Nabi tidak memerintahkan untuk ya, ada perempuan ya, namanya mohon maaf buruk diganti sama beliau adalah yaitu Jamilah, diganti dengan yang bagus-bagus. Dan pergantian nama di sini adalah, ingat, tidak harus potong kambing. Itu kan administrasinya. Tapi secara Islam tidak. Kalau administrasi ya kan itu urusan KTP. Ya betul. Tapi contoh sekarang nih, seandainya dia kan masuk Islam nih, mu'allaf, ya namanya mungkin ya kan nama-nama dulu biasa namanya kurang bagus lah ya, dikasih nama kurang bagus diganti dengan nama baik. Contoh di nama Islam dikasih Ibrahim, berarti panggil dia dengan nama Ibrahim. Diganti nama Ibrahim, berarti panggil dia dengan nama Ibrahim meskipun KTP belum berubah. Itu kan administrasi, menyusul ya, tapi harus bisa segera diganti supaya nikah ndak bingung nanti, atau mau nambah juga ndak bingung ya, ndak salah panggil nanti. Ya. Tapi saya panggil sering Omang gitu. Itu udah sama ganti Pak Haji, kayak model mohon maaf Pak Haji ya, Abdullah Dolah. Kan jelek namanya kelihatan tuh. Iya. Nah kalau saya panggil Aulia, Ya enggak apa-apa.
Ya, jadi Rahman itu adalah nama Allah. Kalau seakan-akan kita manggil Allah sini, ya, yang paling tidak enak tuh dolah, itu paling tidak enak. Betul. Dolah itu artinya sesat. Abdullah berubah menjadi dolah, sesat. Tapi kalau nak tahu Ustaz gimana? Hah? Kalau dulu nak tahu dia. Harus ganti, kan udah meninggal ya kan? Udah meninggal dia. Ya. Berarti besok harus dirubah kebiasaannya, jangan manggil dolah tapi Abdullah. Hah? Sama, lengkapi kalau manggil. Ustaz, kalau nama itu Fatir itu, Fatir. terus belakangnya ada Muhammad Fatir, itu boleh tak? Yang dipanggil adalah Muhammadnya. Fatir nggak boleh. Bukan tidak boleh, nanti kesannya supaya tidak menimbulkan sifat itu. Udah terlanjur buat Muhammad Fatir gitu, Ya, manggil Muhammadnya gitu ya. Muhammad. Ustaz, kalau salah sama salah apa? Kalau saleh sama soleh itu apa bedanya? Mulai nyerang nih. Sebenarnya namanya Soleh. Cuman tulisan Indonesianya ditulis Saleh. Cuma bahasa gitu. Ya. Cuman bahasa dilatinkan. Tapi nama aslinya Soleh. Panggil salah berarti. Ya. Saleh itu tulisan. Ya. Translate sebetulnya. Baik. Saya lanjut sedikit, fihi masail, ada kesimpulan. Ya, kenapa saya ambil di sini? Penting. Al-ula, yang pertama adalah ihtiram asma'illah wa sifatihi walau lam yaqsud bi ma'nahu. Menghormati nama Allah, memuliakan nama Allah dan sifatnya walau lam yaqsud, meskipun kita tidak ada maksud untuk maknanya. Contoh tadi Rahman. Ya. Meskipun kita tidak ada maksud bahwasanya bahwa kasih sayangnya sama dengan kasih Allah, tidak ada maksud seperti itu. Tapi dalam rangka untuk menghormati nama Allah, maka ini harus diganti atau diberikan tambahan. Abdur Rahman. Ya, maka dari itu hada fin nafsi minhu syai' li'annahu idza lam yaqsud ma'nahu fahuwa jaiz. Tapi kalau nama-nama tadi, contoh yang saya sebutkan tadi, Rohim, ya, nama Rohim ini boleh dipakai, tapi maksudnya adalah hanya sekedar nama, bukan sifat. Maka fahada jaiz, ini boleh. Illa idza summiya bima la yasihhu illa lillah. Kecuali kalau nama itu tadi saya jelaskan khusus milik Allah. Contoh kata Allah, tidak ada, ya, selain Allah tidak boleh dikasih nama Allah. Apalagi toko Allah. Ini penghinaan namanya. Kalau kayak Habibullah, Rahimullah, Itu kan beda. namanya anak seperti itu. Oh, kasih yang lain. Almarhumah. Nah, nanti gitu. Kasih yang lain, ya. Ya, kasih yang lain. Cari yang bagus-bagus lah nama. Ya, kasih yang bagus-bagus. Kalau secara ini kan penjagaan Allah. Kayaknya nanti gimana? Akan menimbulkan. Cari yang bagus-bagus. Ya. Mislu Allah, nama Allah tadi. Ya, maka tidak boleh seseorang itu menggunakan nama Allah siapapun dia, dipakai untuk apapun dia. Nama toko apalagi supaya berkah tokonya, kasih nama toko Allah. Biar rame warungnya. Kalau seperti ini boleh ditindak. Kenapa? Karena nama ini khusus milik Allah. Ini penghinaan namanya. Ya. Kemudian Ar-Rahman, Rabbul Alamin dan sebagainya. Fahada la tutlaqu illa 'ala Allah mahmakana. Maka
ingat ini hanya mutlak milik Allah bagaimanapun keadaannya. Wa amma ma la yahtassu billah, adapun yang selain khusus nama Allah, fa innahu yusamma bihi ghairullah, maka dia boleh diberikan nama kepada selain Allah idza lam yulahid makna sifat. Tetapi ingat bukan sifat yang dimaksud, bal kanal maksud mujarradul alamiyah, tetapi yang dimaksud hanya sekedar nama. Kadang-kadang mohon maaf namanya Muhammad, tapi subhanallah dia seburuk-buruknya orang, sejelek-jeleknya orang. Namanya Muhammad, aduh ndak enak nih rasanya. Ya, tapi masih datang ke dunia malam, masih aduh ndak pernah ke masjid pokoknya. Namanya Muhammad, ndak enak. Dengarnya dan ndak enak. Ya, berarti di sini nama belum tentu menunjukkan sifat. Ya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Ada enggak pencuri namanya Abdurrahman? Ada enggak pencuri namanya Muhammad? Ada. Jadi hanya sekedar nama. Yang penting jangan dimaksudkan di dalamnya ada sifat sebagaimana sifatnya Muhammad, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu li'annahu la yakunu mutabiqan lismillah walidzalika kana fi sahabah. Ingat, di zaman Nabi ada namanya sahabat namanya Al-Hakam juga. Namanya Al-Hakam. Al-Hakam bin Haris. Banyak sahabat namanya Al-Hakam, Al-Hakam, Al-Hakam. Nabi tidak pernah mengganti. Nabi tidak mengganti nama ini. Kenapa? Karena Nabi paham ini hanya sekedar nama. Kalau tadi julukan, jelas. Kalau tadi Abu Shuraih itu julukan. Nama aslinya adalah Hani, tapi dia dipanggil Abul Hakam, bapak bijaksana. Berarti yang dimaksud adalah sifat, jelas. Tapi kalau sekedar nama, bolehkah kita kasih nama anak kita Al-Hakam? Boleh. Tapi ingat hanya sekedar nama, bukan sifat. Saya tegaskan ini, hanya sekedar nama, bukan sifat. Oh, anak ini nanti besar jadi bijaksana, apalagi dia berkaya bijaksananya seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Kalau hanya sekedar nama silahkan. Ya, wa fis sahabah, banyak yang namanya para sahabat, ada yang namanya juga Hakim. Kan sering kita punya nama, ya, nama temannya namanya Hakim. Bolehkah? Boleh, tapi hanya sekedar nama, bukan sifat. Wa aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mentakrir, melegalitaskannya. Falladhi yahtarimu min asma'ihi ta'ala ma yakhtassu bihi aw ma yaqsudu bihi mulahidhatus sifah. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah tentang sifat Allah. Ya, enggak boleh nanti disamakan dengan sifatnya makhluk. Ini mungkin kesimpulan pertama, insyaallah nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya kesimpulannya. Demikian, barakallahu fikum. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.